Jadi saya mix langsung keduanya. Tangkainya udah mulai banyak, bunga-bunganya udah banyak nih teman-teman di pangkal-pangkal Y-nya. Jadi seperti ini penampakannya. Dibilang setak tuh tidak, tapi menyamping dia seperti itu, memekar. Batangnya juga besar-besar. Untuk penampakan dari bawah seperti ini teman-teman. Nah itu untuk sulaman-sulamannya kelihatan. Nah di sini juga ada beberapa pohon yang sulaman. Jadi kalau yang rimbun itu biasanya habis spray nanti jangka beberapa hari banyak lagi, itu dikarenakan tripnya itu bersarang di bawah teman-teman. Bahkan tidak datang lagi untuk beberapa saat lah, mungkin jangka waktunya cukup lama gitu. Karena sarangnya udah dibasmi. Untuk beberapa waktu lagi pasti yang rendah akan mengejar yang lebih tinggi. Jadi kenapa saya masukkan Modern Fall sama Kalinet, saya mix karena saya mau meninggikan fosfatnya teman-teman. Kan ini masih tinggi, untuk Kalinetnya masih tinggi kalium, sedangkan Modern Fall-nya saya tambahkan agar Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya mengupdate perkembangan cabai di usia 60 HST. Nah jadi di 60 HST ini saya mau melakukan penyepraian berupa nutrisi tidak beserta insek maupun funginya teman-teman. Ini adalah perkembangan cabai rawit saya di usia 60 HST. Nah jadi bagian sini teman-teman, ini merupakan cabai rawit varietas sniper yang kemarin itu sempat dicabutin monyet. Dan ada yang dipatahin seperti ini juga teman-teman nih. Tapi udah mulai muncul tunas-tunas baru dan udah mulai meninggi. Nah, di sini juga banyak yang dipatahin. Nah, itu. Jadi di bagian sini ada yang dicabutnya juga. Banyak banget yang dicabutnya, teman-teman. Nah, itu. Ada yang patah, ada yang cabut. Kalau nggak dicabut udah kayak gini teman-teman. Tangkainya udah banyak. Jadi buat teman-teman kemarin yang ada yang beberapa orang yang bilang, "Bang, di pangkal Y-nya banyak ya nggak nyantel." Jadi banyak juga yang nyantel teman-teman, banyak. Cuman saya nggak terlalu berfokus sama di batang Y-nya, saya nggak terlalu fokus sama buah yang di batang Y karena berhubung banyak sulaman di sini dan kemarin cuaca itu sangat kemarau lah menurut saya, kekurangan air. Jadi saya memasukkan NPK di penyepraian teman-teman. Jadi saya nggak terlalu fokus sama buah yang ada di pangkal Y seperti itu. Banyak yang jatuh dikarenakan saya terlalu banyak memasukkan unsur NPK di penyepraiannya teman-teman. Jadi buahnya itu yang di pangkal Y ada yang rontok, tapi banyak juga yang nyantol. Nah ini teman-teman, itu yang baru keluar. Nah ini kemarin juga yang dipatahin monyet, sekarang udah mulai meninggi. Nah ini batang utamanya yang dipatahin monyet. Nah ini yang dipatahin monyet. Di bagian sini banyak yang dicabut juga, tapi udah mulai tinggi-tinggi tuh sulamannya. Untuk di bagian sini juga banyak, ada beberapa pohon. Nah ini batang utamanya dipatah, tunasnya diserang kutu kebul jadi kuning. Tapi udah mulai menghijau tuh teman-teman. Udah saya spray. Jadi saya lebih memfokuskan kepada yang globalan ya teman-teman. Jadi di pangkal Y-nya banyak yang rontok karena saya fokus kepada yang lebih mencakup ke semuanya gitu, supaya tumbuhnya ikut serentak. Jadi penyepraiannya saya nggak pilih-pilih, saya kasih pupuk daun, saya spray aja. Saya lakukan secara foliar untuk memasukkan NPK-nya supaya memacu yang sulaman-sulaman itu teman-teman.
Nah ini, tapi sebagian udah tinggi. Oke, kita lupakan yang itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk penampakannya cabai rawit sniper di usia 60 HST ini. Jadi kali ini saya mau melakukan penyepraian berupa nutrisi aja, karena untuk insek maupun funginya itu saya udah spray di 3 hari yang lalu teman-teman. Karena 3 hari yang lalu ada hujan yang dari pagi sampai malam. Setelah maghrib baru selesai, baru teduh hujannya. Jadi habis maghrib itu saya lakukan penyepraian dikala daun-daun itu udah mulai kering teman-teman. Jadi air hujannya udah mulai kering di daun-daun, saya langsung spray di malam itu juga dengan bahan aktif abamectin. Saya mix dengan imidacloprid untuk antisipasi trip-trip maupun kutu kebul dan ulat. Jadi ulat ada 1-2 yang menyerang. Jadi saya mix langsung keduanya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi tangkai-tangkainya udah mulai banyak. Ini sebenarnya bunga-bunganya udah banyak nih teman-teman. Jadi hari ini mau saya tambah nutrisi lagi berupa Kalinet sama Modern Fall saya mix. Jadi supaya tinggi fosfat. Nanti mungkin di umur 75-80 ke atas baru saya masukkan. Itu berupa MKP-nya teman-teman. Jadi saya masukkan secara foliar juga untuk MKP-nya nanti. Jadi setelah MKP saya masukkan kalium yang lebih tinggi lagi untuk selanjutnya teman-teman. Jadi sekarang saya hanya mau memacu pembungaan lagi dan tangkai-tangkai barunya di bagian atas. Nah itu ya teman-teman. Untuk infonya kali ini di usia 60 HST ini. Kita cek-cek dulu untuk melihat perkembangannya di 60 HST ini teman-teman. Jadi untuk di bagian sini juga udah mulai tinggi-tinggi dan cabang-cabangnya udah mulai banyak. Nah sebenarnya banyak aja teman-teman yang nyantel tuh di pangkal-pangkal Y-nya. Karena ya itu tadi teman-teman, jadi saya lebih mementingkan untuk ke semuanya ini daripada saya berfokus kepada buah-buah yang di pangkal Y. Karena banyak yang sulam ya teman-teman. Karena ya nggak terlalu banyak sih, mungkin ada 20 pohon lebih yang sulaman. Yang dipatah juga ada beberapa pohon. Jadi seperti ini penampakannya. Di bagian sini meskipun nggak merata tingginya, tapi kayaknya kejar-kejaran. Untuk yang tinggi seperti ini dia mungkin lebih menyamping seperti itu. Dibilang setak tuh tidak, tapi menyamping dia seperti itu, memekar. Sedangkan yang belum tinggi dia masih meninggi terus gini. Jadi tingginya itu sama teman-teman, ujung-ujungnya tingginya itu sama. Nah jadi ada yang tinggi kayak gitu teman-teman. Jadi untuk bagian tengah sini, ini mulai sini sampai ke beberapa baris itu cabai ori 212, sedangkan di sebelah sana itu teman-teman yang daunnya gemoy-gemoy itu varietas sniper. Jadi mungkin sekitar 40% cabai rawit orinya, dan untuk 60%-nya itu cabai rawit varietas snipernya teman-teman. Nah jadi kalau ini varietas sniper keadaannya seperti ini, daunnya besar-besar. Sedangkan yang ori daunnya standar seperti itu. Meskipun suburnya sama-sama aja, nutrisinya sama, tapi untuk daunnya sangat berbeda teman-teman.
Jadi kalau yang sniper itu memang saya akui batang utamanya itu sangat besar banget. Contohnya seperti ini. Di sini rata-rata besar-besar batangnya. Jadi di sana di sebelah sana pun sama aja batangnya juga besar-besar. Untuk penampakan dari bawah seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk sulaman-sulamannya kelihatan. Nah, di sini juga ada beberapa pohon yang sulaman. Untuk batang utamanya memang besar-besar kalau yang sniper ini. Karena sesuai dengan daun bagian bawahnya. Jadi bagian bawah itu daunnya sebagian banyak udah dirempel ya teman-teman. Jadi udah saya rempel. Karena terlalu rimbun dan saya pastikan kalau rimbun kayak gitu banyak trip yang bersarang di bawah teman-teman, yang bertelur di bawah. Jadi trip-trip tuh bertelurnya di bawah. Jadi kalau yang rimbun itu biasanya habis spray nanti jangka beberapa hari banyak lagi, itu dikarenakan tripnya itu bersarang di bawah teman-teman. Bersarang di bawah, di daun-daun bagian bawah itu yang besar-besar. Jadi kalau udah bersih, sekali spray, 2 kali spray, mungkin tripnya lama baru ada lagi, bahkan tidak datang lagi untuk beberapa saat lah, mungkin jangka waktunya cukup lama gitu, karena sarangnya udah dibasmi. Seperti ini teman-teman penampakan cabai rawit sniper. Jadi di bagian bawah sini, jadi bagian sini ke sana itu varietas sniper, dari bagian sini sampai atas sana itu sniper juga. Jadi yang tengah itu dari mungkin beberapa baris di ujung sana itu sniper juga, dan sampai sini itu ori teman-teman. Nah kalau ori seperti ini, kalau dia kena Gemini, tapi ini udah naik tuh, bunga-bunganya udah pada mekar, udah mulai jadi. Jadi banyak juga yang nyantel di bagian situnya. Jadi saya jelaskan sekali lagi kenapa saya tidak berfokus ke buah di pangkal Y, karena saya lebih mementingkan kepada keseluruhan atau kepada globalannya. Karena banyak yang masih membutuhkan seperti NPK. Untuk penyepraian saya nggak pilih-pilih, langsung aja saya spray semua daripada ribet-ribet gitu kan. Jadi banyak yang rontok untuk bunga-bunga di pangkal Y-nya gitu teman-teman. Lagian harganya pun masih murah, jadi santai-santai aja. Nah tapi banyak juga yang nyantel tuh seperti itu. Nyantel alhamdulillah, nggak nyantel nggak apa-apa, karena tidak terlalu prioritas ke situ gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk muter-muternya seperti itu dulu, untuk cek-ceknya seperti itu dulu. Sekarang kita spill nutrisinya, nutrisi yang saya mau masukkan cuman beberapa aja, karena saya nggak masukkan insek sama fungi teman-teman. Nah di 60 HST tangkainya udah kayak gini teman-teman. Ini real 60 HST ya teman-teman, tanpa pupuk dasar, tanpa kohe. Jadi pupuk dasarnya nggak ada kohe, nggak ada kimia juga. Jadi cuman pupuk susulan yang berupa NPK Ponska subsidi gitu ya teman-teman. Jadi cuman itu aja yang saya berikan, dan pupuk susulan saya kasihkan 2 kali. Yang pertama NPK Ponska subsidi, saya campur dengan Vertipos. Pupuk susulan kedua saya melakukan pengocoran, yaitu menggunakan NPK grower. Nah untuk ketinggiannya di sini udah mulai sama teman-teman. Untuk beberapa waktu lagi pasti yang rendah akan mengejar yang lebih tinggi. Nah kalau yang ini kemarin dicabut monyet, terus saya tanam lagi, dia udah mulai tumbuh. Nah bekas-bekasnya masih ada tuh teman-teman. Oke teman-teman,
Jadi nutrisi yang saya masukkan mungkin hanya 3 bahan ini aja. Yang pertama fosfat dengan merek dagang Mordenfol, yang kedua kalium cair yaitu dengan merek dagang Kalinet. Jadi kaliumnya di situ lebih tinggi, di Kalinet ini kaliumnya lebih tinggi. Dan saya masukkan juga itu asam amino. Jadi kenapa saya masukkan Mordenfol sama Kalinet, saya mix karena saya mau meninggikan fosfatnya teman-teman. Kan ini masih tinggi, untuk Kalinetnya masih tinggi kalium, sedangkan Mordenfolnya saya tambahkan agar supaya fosfatnya lebih tinggi. Jadi tujuan saya untuk memacu pembungaan ya teman-teman. Dikarenakan untuk memicu pembungaan itu dibutuhkan fosfat yang lebih tinggi daripada kalium. Jadi kedua-duanya itu dibutuhkan teman-teman. Kalium pun dibutuhkan sama fosfat. Jadi dua bahan ini sangat dibutuhkan, kalium maupun fosfat. Tapi kalau untuk pembungaan itu memang saya buktikan sendiri. Kalau fosfat itu lebih tinggi daripada kalium, bunga-bunga itu bermunculan teman-teman. Jadi bukan, ini memang praktek saya sendiri, memang benar gitu ya. Karena orang-orang pun dari zaman dulu ya kayak gitu. Orang-orang pertanian pasti tinggi fosfat gitu kan. Saya membuktikannya sendiri. Memang benar, setelah saya spray MKP atau produk apapun itu dengan tinggi fosfat, insya Allah bunganya pasti banyak bermunculan gitu ya teman-teman. Nah jadi ini aja untuk kali ini. Padahal MKP tunggal di sana saya punya, tapi saya kali ini hanya mau menggunakan ini aja teman-teman, Kalinet sama Mordenfol. Saya campur dengan asam amino untuk mengasih nutrisi yang masih rendah-rendah seperti itu. Tujuannya saya kasih asam aminonya. Dan agar pucuk-pucuk atau tunas-tunas baru di bagian atas ini, tetap bermunculan dengan ditambahkannya asam amino, lebih membantu gitu teman-teman. Nah oke, sekarang waktunya kita racik untuk nutrisi penyepraiannya. Jadi untuk Kalinetnya saya menggunakan sebanyak 20 ml. Dan untuk Mordenfolnya saya juga menggunakan sebanyak 20 ml. Jadi 40 ml seperti itu teman-teman. Kita mix jadi satu. Untuk asam aminonya saya menggunakan 20 ml sampai 25 ml teman-teman. Jangan banyak-banyak, karena asam amino itu tentunya dia mengandung NPK. Jadi nanti malah pada rontok kalau terlalu banyak. Nah jadi untuk kali ini nutrisinya ini aja teman-teman, nggak terlalu bermuluk-muluk. Oke teman-teman, langsung kita spraykan. Bawah atas gitu ya teman-teman, seperti biasa. Jadi meskipun yang rendah tuh kena, selagi dia masih mengandung ADN, nggak kerdil ya teman-teman. Dia nggak akan kerdil, pasti dia nanti tetap akan naik meskipun tinggi kalium dan fosfat, karena tadi kita masih ngasih berupa asam amino untuk membantu dia bertumbuh ya teman-teman. Nah oke, penyepraiannya kali ini seperti itu aja teman-teman. Jadi saksikan di video-video berikutnya ya teman-teman ya. Untuk di perkembangannya mungkin 5 hari ke depan, insya Allah nanti saya update lagi untuk perkembangannya seperti apa setelah penyepraian ini teman-teman.
Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.